menyelamatkan vehicle tapi malah membuat vehicle-nya semakin terkena damage lagi dari tembakan tim Sam9. Ini jujur face grand yang gua kangen Windy. Ini adalah face grand yang 5 menit rotasi yang kita sering lihat di PMPL Thailand, yang kita lihat di PMSL sebelumnya. Tapi ternyata Sam9 sangat cepat dalam melakukan sebuah tembakan. Sam9 sangat on point dalam melakukan tembakan karena mereka mengupgrade permainan bagian Hacienda. Tidak hanya fokus ke arah bagian Hacienda, tapi rumah-rumah di sekitarnya juga mereka dapatkan. Lihat, sudah mulai komit, tapi hati-hati, hanya Mikiel yang terpantau sementara waktu. Revive ternyata belum bisa dilakukan. Face Clan, ini bahaya banget. 2 melawan 4 tentu tidak bisa secara mudah. Bahkan Mikiel sudah mendekat ke arah bagian kawan-kawannya. Sudah mendekat bahkan ke arah bagian Face Clan. Bahkan bala bantuan di bagian belakang gagal untuk melakukannya. Morman last man standing. Nate akan dilempar. Morman, akankah terjadi cahaya dari Morman? Ternyata tidak. Dan Rata, Face Clan terkena Nate terakhir. Rata pulang ke lobby. Baru mau gua bahas kebaikan rotasi cepat ini. Tapi ternyata pengamatan macan Malaysia, Sam9 lebih cepat lagi. Rotasi cepatnya memang kita kangenin ya, tapi dengan gameplay seperti ini bukanlah Vasclan yang kita tunggu-tunggu ketika Tahu, kita punya objektif circle berikutnya ke arah bagian mana. betul juga. Iya, nggak heran gak sih, mereka lama banget loh nahan di area outer circle-nya dan bahkan granat akhirnya menjadi genderang perang kembali untuk tim Box Gaming yang berhasil bisa melumpuhkan kembali satu anggota dari lawan dari tim Genesis. Bahkan sekarang nampaknya YOLO banget baginya mengincar area yang salah yang ternyata ditempatin juga oleh seorang TN2K membuat 2 keunggulan poin lagi kembali dimiliki. Dan Genesis rata di hashtag yang ke-15 dengan 1 poin eliminasi. Ini justru menjadi kerugian yang besarnya ke arah Genesis, ya kan? Dia yang lebih dekat ke arah bagian circle, dia yang coba untuk melakukan fight, tapi yang tidak disadari adalah datangnya pengganggu-pengganggu lain. Xavier, RRQ, Sam9 menjadi pengganggu yang satu aja udah sulit, ini 3 tim gitu loh ya kan. Ngebuat akhirnya dari Genesis gagal untuk memperoleh poin lebih tinggi. Tapi ini berarti kabar gembira untuk kita semua. PJFE sekarang bisa nyalip. PJFE kira ada ekstraknya, Win. Oh iya betul, ini tinggal selisih 1 poin doang sama Genesis, woi PJFE. Ini Ya, masih woi. bisa banget nih. Ya woi. Possible banget gak sih? Iya woi-nya lagi dong. Iya woi. Iya woi, bener Karena banget emang nih woi. tipis banget ini sih, PJFE harusnya bisa lebih menaiki lagi. Tapi jangan sampai kayak ngejaga gap poinnya cuman kayak selisih dikit. Kalau bisa dilebihin lagi biar nanti enak untuk memimpin lagi game yang terakhir. Betul, kalau kata Dona Fiska, apalagi sekarang PJFE di bagian tengah. Nanti gini nih. Wih, ada gestur-gesturnya gitu Iya, ya. memang Dona Fiska host terbaik kita tentunya ya. Tapi yang kita doakan terbaik juga lah PJFE bisa menahan bagian tengah secara kuat. Amin. RRQ juga bisa main outer yang lebih bagus lagi. Amin. Hal Triguares nih, tadi gue lihat ada di sekitaran bagian Minas juga. Di bagian atasnya berarti dekat dengan Yudu, dekat dengan Geek. Mudah-mudahan nih mereka juga bisa untuk gempur-gempur lawan gitu kan. Karena semakin banyak player yang masih tersisa di bagian stage 4 apalagi sampai akhir. Iya. Berarti apa Win? Berti perang nggak bakal terelakkan. Mereka akan saling berjibaku, mereka akan saling gontok-gontokan dan kita harap lagi-lagi di top 5 nanti banyak tim Indonesia yang tersisa. Betul, dan itu pasti harapan kita semua. Seperti harapannya juga untuk tim-tim dari regional lainnya juga. Mereka bermain dengan santai dan bahkan kita melihat dari 2 tim ini, Geekfam Malaysia dan juga tim Judo Alliance, 2 tim Malaysia sama-sama menjaga di bagian area bibir circle-nya, sedangkan dari tim RRQ, oh no, Hexa terculik karena tembakan yang datang juga dari seorang Qualzy. Box Gaming kali ini meng-cut off pergerakan tim RRQ. Ini yang gua bahas sebelumnya Windy, ketika berbicara SLD kala itu, Box Gaming dengan player-player yang mirip dengan SLD, mereka selalu mendulang poin besar ketika bermain di Miramar, ya kan? Mereka punya sebuah fight long range yang cukup baik. Mereka mungkin sekarang agak cukup terseok karena scrapping area mereka, drop zone mereka selalu gagal maksimal. Irangel gitu, Miramar gitu, Sanok pun juga demikian. Tapi lihat, ketika mereka dapat kesempatan, punya player cukup banyak, mereka cukup baik. Tapi berbicara cukup baik, Morpheus juga baru saja menumbangkan salah satu kaki dari laba-laba dan menjadi eliminasi yang masuk kembali lagi karena Morpheus pun demikian fight dengan tim Infinity, menumbangkan 2 tadi setidaknya knockdowners-nya, dan gua harap Yami bisa melakukan follow up dan meratakan seluruh player tim Infinity. Gua koreksi, 1 ternyata yang terknockdown Windy. Oh no, tapi Gerana dan bahkan Oh, dari no. tim MMPX, Yoru mendapatkan kembali angle shotnya ke seorang Ichen, bahkan boom, esports kali ini BKP terlambat yang membuat akhirnya boom bisa meratakan Infinity, dipulangkan oleh
dua anggota tim Boom Esports dan bahkan Ichan terpegang. Revive pun bisa yang membuat Acul kali ini kembali lagi merevive untuk 3 anggota aktif tim Boom Esports. Dan no datang lagi RRQ kali ini, no mercy. Nampaknya tidak ingin memberikan ampun ke tim Boom Esports. Ya, ini dia ketika memang di wawancara mereka selalu komit untuk melakukan fight. Tapi please tidak ke tim Indo juga. Namun Nate connect tadi karena bagian player dari bagian Boom. 2 player tersisa, bahkan low HP untuk 1 playernya. Peko maju, no mercy maju. Ending kau untuk Boom. Ini sangat menyulitkan dan ternyata benar. Ending untuk Boom Esports dengan push commit dari Rex, Regum, Keon. Lagi-lagi tim Raja mendapatkan eliminasi yang cukup banyak di game kali ini. Mika di tempat lain berusaha untuk bertahan. Fam juga tidak terlalu maksimal di hari ini. Yudo Lion juga saling berjibaku. 2 tim Malaysia kembali lagi bertubrukan, kembali lagi bertemu di late game kali ini. Betul, dua-duanya sama-sama mengambil di bagian area bibir circle-nya dan ada lontaran granat utility datang dari seorang Olio, berbalas juga untuk seorang Audrey, tapi granatnya masih belum gitu ada yang on point. Dan kali ini granat balasan Audrey memimpin lagi untuk pergerakan lebih lanjut untuk tim Gifek Malaysia, tapi ternyata untuk granatnya masih belum kita on point lagi. Dan kali ini sama-sama coba untuk mengambil lagi waktunya masing-masing dan bergerak kayaknya Gifek Malaysia menjauhi kembali, coba untuk avoiding fight-nya dengan tim Judo Alliance. Ya, wise decision bisa kita katakan, walaupun membuat mereka akhirnya secara mentality fight jauh berbeda dengan minggu yang pertama. Lihat bagaimana mereka hanya mengumpulkan 3 poin sejauh ini dari 4 game, 5 bahkan sebentar lagi akan selesai. Kita akan melihat bagaimanakah apakah bisa bounce back atau tidak. Melihat Geek Fam adalah satu-satu tim yang punya back-to-back chicken ya, Windy ya, di minggu yang pertama. Tapi lihat sebuah pemantapan fight karena bagian depan justru terganggu dari tembakan dari tempat yang mereka tidak aware. Gerakan Geek Fam yang tidak biasa kita lihat karena mereka terlalu menggunakan tunnel vision. Mereka selalu menggunakan sebuah kacamata kuda. Di minggu kali ini berbeda banget dengan apa yang terjadi di minggu yang pertama. Sebagaimana awareness mereka begitu luar biasa. Yes, fokusnya terhalihkan secara utuh ke tim The Xavier. Bahkan sekarang Audrey nampaknya ingin mendapatkan keunggulan dengan mendapatkan 2 lagi knockdown-nya ke tim The Xavier. Dengan granatnya Audrey kali ini mengokang kembali, tapi kayaknya di cancel dan akan berganti dengan Scar Ali. Tapi bahkan nampaknya Audrey mengenai lagi, terkena damage lagi datang dari tim Yudo Alliance yang membuat udah nggak banyak lagi ruang gerak yang dimiliki oleh The Last Warrior di tim Geek Fam Malaysia. Ya, ini udah sulit sekali. Bahkan lihat BN United pun terus mengamati. Yudo Lions adalah tim yang tadi dibahas oleh Windy dekat dengan seorang Audrey. Tapi tembakan-tembakan dari BN United juga sangat menyulitkan. Berapa banyak peluru tadi yang masuk membuat Audrey sekarang sudah sangat low HP. Kita lihat bagaimana kelanjutannya karena mereka masih punya 25 detik untuk bermain di bagian edge of the circle. Tapi yang menjadi masalah berikutnya adalah Audrey yang menunggu sekarang akan dipush secara perlahan oleh Yudo Alliance. Lihat Flax with the nade, 2-1 lempar, mantap karena bagian depan. Ternyata Audrey bergerak, tapi sudah mulai terpick off. Di mana letak Audrey berada? Bye-bye, I think the last nade and that's it. Geek Fam Malaysia dipulangkan oleh Yudo Alliance. Betul, dan lihat juga betapa nyamannya posisi PJEV kali ini. Mereka tepat di bagian area center dan kayaknya dari tim PJV mereka cukup nyaman, tinggal aware aja di bagian belakangnya ada beberapa tim lagi, sedangkan tim Alter Ego menjaga area dengan sangat aman juga. Betul. So far 2 tim Indonesia masuk ke dalam area zona, sedangkan tim RRQ, MRPX masih butuh perjuangan kembali untuk mereka bisa mendapatkan area ternyaman mereka di area circle. Bahkan untuk sejauh ini dari sudut pandang kita sendiri, RRQ, kita itu kayaknya mungkin gak sih akan ada pertemuan antara RRQ sama MRPX? Sangat memungkinkan karena mereka berdua bergerak dari bagian utara. Tapi mungkin Windy yang boleh gua bahas lebih lanjut. Tim-tim seperti tadi yang kita sebut, RRQ dan juga Morg GPX, nggak bakal mau maju ke bagian tengah secara cepat. Karena begitu banyak open field, tidak banyak terrain yang bisa dimainkan. Oleh karenanya mereka akan menggunakan sebuah strategi edge of circle di bagian pojok-pojok zona dengan maksud dan tujuan untuk menghabisi lawan-lawan di bagian pinggir tersebut. Untuk apa? Masuk di bagian pojok, tidak terlalu terlihat di bagian sentral. Dan yang kedua, mencoba mendapatkan eliminasi dan tidak terbackstep. Tapi lihat bagaimana pergerakan RRQ sangat versatile dengan bagi yang mereka miliki. Namun Box Gaming pun udah mulai nih melakukan trigger disiplin yang cukup baik. Ada Cooknate, ini bahaya banget. Lempar ke arah bagian depan dan bahkan memberikan damage kan ternyata belum. Tapi long range battle justru didapatkan oleh Box Gaming. Ini yang gue katakan tim yang bahaya banget ketika bermain di bagian Miramar. Namun untuk yang Mort bisa mendapatkan di close quarter combat, menggantikan bagian UMP lagi. Ada sebuah front shot yang coba dibangun tapi gagal. Dan RRQ berarti hanya menyisakan 1 orang saja. Betul, dan itu kalau nggak salah dari seorang Nerpeco, the last man standing untuk tim RRQ kali ini.
Dan BKP tumbang semuanya, Mortnya tumbang, Nomersnya tumbang. Yang hanya menyisakan Nerpacking yang berjuang sendirian aja. Kayaknya di bagian belakang pun dapatkan Alter Ego. Mendapatkan angle shotnya juga untuk the last man standing tim RRQ. Membuat RRQ pun rata. Dipulangkan di hashtag yang ke-11. Tim tersisa kali ini Alter Ego, Alpha 7. Membuka lagi untuk view-nya lagi. Melakukan stake out juga ke area tim Box Gaming. Dan Kwangzi-nya udah mulai maju. Yang lainnya pun menjaga juga dan Gosu kali ini ditugaskan untuk bisa menjaga bagian belakang barikade pergerakan tim Box Gaming. Tapi hati-hati juga nampaknya tim The Xavier kali ini coba untuk menghandle lagi situasi untuk tim Baunam United. Karena Baunam United mau nggak mau juga harus bisa memberikan dobrakan masuk lagi. Tapi lihat bagaimana dobrakan dilakukan adalah nggak straightforward ke arah bagian compound. Dan itu bagus banget. Kenapa? Mereka harus mainkan semua terrain terlebih dahulu, Windy. Lower groundnya dicek, high groundnya dicek. Itu membuat ketidakwaspadaan menjadi semakin minim. Dalam artian mereka tahu letak lawan tidak ada di sini. Mereka tahu tempat ini bisa dimainkan. Tapi Alter Ego Ares dalam upaya masuk ke dalam zona ternyata tidak mudah. Memang berhasil menumbangkan satu player di bagian depan. Tapi lihat Boboho lagi-lagi. Satu orang ini mengganggu, menyulitkan banyak tim. Bahkan kali ini rekan senegara itu Alter Ego Ares yang tadi memberikan sebuah knockdown. Dan Cleon, satu player yang kita tunggu-tunggu performanya kembali ke arah prime situation. Nate-nya barusan connected ke arah bagian Alter Ego Ares. Ada follow up Nate yang coba dilempar, bahkan tidak hanya dua, Cleon akan mengupayakan yang ketiga, tapi revive ternyata masih bisa dilakukan mengingat jarak yang cukup jauh ini ternyata antara AE dan Mort GPX. Ya, semakin dijaga lagi jaraknya untuk tim Alter Ego ke tim MRPX dan bahkan lihat semakin lebih nyaman lagi PJV dibuat terlena, dibuat nyaman juga untuk zona kali ini. Bahkan fight pun berlanjut kembali dari tim Don't Break Dreams membuka tembakannya sama hal dengan tim Sersia kali ini. Coba untuk berduel kembali bahkan Sam9 mininya kali ini on point mendapatkan angle dari seorang Eko dan Chopper. Coba untuk menahan lagi untuk beberapa stepnya lagi. Tapi vehicle-nya Earthzy pun udah gak prima lagi. Tapping-tapping tajam pun diberikan kembali Jimmy Opi untuk berusaha memberikan adanya vehicle explosion ke area tim Sersia. Tapi jujur ya Windy ya, gue punya kekhawatiran antara tim DBD dan Sersia. Kalau teman-teman perhatikan tadi, memang Persija Evo sekarang ada di bagian paling tengah. Tapi mereka lower ground. Kita pernah melihat circle seperti ini, bouncingnya ke arah bagian high ground. Kalau DBD menang atau Sersia menang, yang notabene mereka masih mempunyai jumlah player yang masih cukup banyak, ini bisa menjadi masalah. Gua harap dari Persija EVOS atau siapapun tim Indo yang nanti akan menuju ke arah bagian kemenangan, dia punya satu player yang bisa ditempatkan di high ground terlebih dahulu. Kalau enggak menurut gua fatal sekali, tapi itu masih menjadi satu kekhawatiran belum terbukti karena di DBD maju ke arah bagian depan dan Sersia lihat sekuat itu memang pertahanan dia, tapi memang tidak bisa karena DBD masih punya player yang cukup banyak. Body system terjadi dan Sersia hanya menyisakan satu orang saja. Ya, setup dibalas dengan setup lainnya juga oleh tim Don't Break Dreams. Dan dari tim The Xavier, Chua kali ini dieliminasi lagi menjadi sebuah poin tambahan untuk tim Judo Alliance. Dua tim ataupun dua player lagi tersisa. Dan bahkan tiba-tiba Sersia pun rata dipulangkan di hashtag yang ke-98. Tim tersisa bahkan tim Alter Ego, Alpha 7 kali ini coba untuk merangsak masuk lagi. Dan kayaknya Flex sibuk lagi dengan di area low ground lagi BN United. Flex Albi nampaknya maksimal banget tembakannya tapi ternyata belum gitu maksimal untuk di knockdown kan. Dan akhirnya The Xavier, Parajin pun pulang dengan ada tembakan yang datang dari seorang Flex tim Judo Alliance. Lagi-lagi Parajin pulang tapi membawa pulang eliminasi yang dibutuhkan di bagian depan dia. Memang satu player yang mempunyai kapasitas yang luar biasa ketika berbicara Southeast Asia. Dan kita lihat teman-teman semua bagaimanakah pergerakan dari Circle. Ingat yang gua katakan, kekhawatiran gua Circle menuju ke arah bagian selatan high ground. Kalau itu terjadi Persija EVOS pun tidak gampang untuk mendapatkan chicken dinner. Namun kita lihat DBD di bagian high ground pun terpantau dengan cukup baik. Namun Aizen, rekan senegara, dua player Sam9 tidak diberikan kesempatan. Bahkan menjadi eliminasi yang cukup mudah tanpa battle berkelanjutan. Dan sepertinya menjadi trendsetter tersendiri. Para player yang diberikan kesempatan menembak punya peluru di atas 300. Aizen tadi gue lihat ada 400-an peluru, sekarang 300-an. Lihat betapa bebas dia melakukan tembakan ke lawan-lawan yang terpantau dalam jarak tembak tim DBD. Wow, ini kalau seperti ini ya halnya ya, mereka pasti nggak akan takut yang namanya membuka tembakannya Oh, kembali. ya, tentu. Tidak akan menghemat-hemat peluru lagi pastinya untuk seorang Aizen. Yang membuat keunggulan dimiliki kembali oleh player dari tim DBD. Dan kali ini PJV, ini dia low ground menjadi kecemasan untuk seorang Eldoge ya kan. Di bagian belakangnya pun perbukitan, depannya pun perbukitan. Banyak banget memang beberapa lagi angle yang harus ditingkatkan lagi awareness-nya oleh tim PJV. Tapi nampaknya DBD terculik lagi dengan jarak cukup jauh dari tim Alter Ego. Mendapatkan kembali dobrakannya ke seorang Aizen. Tidak pernah kita ragukan memang empower dari Alter Ego Ares. Tapi kita lihat zonanya
masih masuk Persija EVOS, tapi high ground berarti masih masuk juga dari tim DBD dan juga beberapa tim di bagian sana. Sekarang pertanyaannya adalah, Hal Triguares mampukah meratakan tim atau player dari tim Box Gaming, kemudian mengganggu pergerakan dari DBD. Kalau bisa seperti itu, bisa all Indonesian top 3. Menurut gua, karena Altrigo pun masih punya 4 player. Tapi lihat Windy, high ground masih bisa dimainkan DBD. Ini yang gua menjadi khawatiran, ketika DBD nggak ada gangguan, dia bisa nembakin ke arah bagian bawah. Dan itu kita nggak mau lihat, karena Altrigo ternyata, tidak komit menuju ke arah bagian Persija EVOS kah? Ternyata main ke arah bagian batunya, tertembak satu persatu, bahkan tertembak dengan AKM kali 3 ke arah bagian depan. Keadaan yang tidak baik karena beberapa kendaraan dari tim Triguares harus meledak dan sekarang mereka lebih terpantau baik untuk Persija EVOS maupun dari Don't Break Dreams di bagian high ground. Wow, ini semakin lebih sulit lagi posisi tim Alter Ego, belakangnya Box Gaming, depannya tim PJV, kali ini pakai PJV. Dia lebih nyaman, bisa nembakin ke 2 sisi sekaligus dan bahkan dari area kejauhan pun Yudo Alliance melihat juga POV angle-nya ke Box Gaming dan Alter Ego selamat dengan 3 anggota playernya, satunya menjadi korban. Dan dari Box Gaming, kakinya kelihatan, lututnya kena dengan tembakan tappingan Eldio kali ini berhasil bisa merontokkan setidaknya 1 anggota lagi untuk tim Box Gaming. Dan kali ini Yudo Alliance masih berjaya di bagian dari high groundnya, sedangkan tim Alter Ego kita melihat smoke kayaknya udah gak banyak. Utility pun nampaknya sulit untuk tim Alter Ego, tapi ternyata counter pun terjadi membuat Alter Ego masih bisa mendapatkan lagi beberapa damage yang masuk ke dalam tim Yudo Alliance. Tapi Yudo Alliance hanya misalkan 1 player saja. Kalau mereka rata, satu tim ini rata, DBD benar-benar nguasain bagian high ground secara maksimal. Baru gua katakan, ini dia gameplay yang coba dibangun oleh DBD. The last man standing, tertembak begitu banyak, Yudo Alliance pulang ke lobby. Tapi setidaknya kita masih melihat 2 tim Indonesia di jajaran top 4 kali ini. Dan tinggal 23 detik lagi yang menentukan apakah Circle berpihak kepada Persija EVOS atau justru berpihak kepada tim DBD di bagian atas, atau mungkin shifting ke arah bagian Altriguares. Who knows, karena bisa terjadi yang demikian saja. Nate minute dilemparkan, Zuxi punya nade terakhir, Molly ternyata dilemparkan terlebih dahulu, belum ada balasan tembakan dan Molly tersebut akan sangat berbahaya. Bahkan DBD lagi-lagi, the high ground control is too strong, membuat Altriguares kembali kehilangan 1 playernya, Windy. Ya, one player dong, tinggal 2 lagi yang tersisa untuk 2 pilar aktif tim Alter Ego. Dan ini memang angle-nya enak banget sih Jimmy Opi. Oh no. Dan bahkan granat susulan, ini bahkan the last granat dari seorang Zuxi berhasil bisa mendapatkan lagi 1 knockdown. Tinggal yang terakhir, Alter Ego akankah bertahan? Ini benar-benar posisi yang sulit banget untuk seorang Rosemary, udah gak banyak ruang gerak. Depannya pun ada tim DBD yang menyulitkan memang DBD. Mereka punya high ground, mereka melihat dengan secara jelas untuk tim Alter Ego, sedangkan PJV mereka masih utuh prima dengan 4 anggota mereka yang zonanya seperti ini, Kak Doge. Titik tengah dari stage ke-9 nanti adalah pohon rusak atau pohon tandus ya, yang ada di bagian dekat rumah. Kalau Persija EVOS keluar, dia bisa ditembaki oleh DBD dari bagian atas, pun juga Altriguares kalau mau bandel. Tapi ini yang gue katakan, selalu mengerikan ketika circle-nya nanti nggak menuju ke arah bagian rumah, mereka dipaksa keluar. Nah itu rumah pohon tadi yang tandus tadi, Windy, yang dekat rumah itu akan menjadi circle tengah dan DBD. Lihat lagi-lagi, high ground control, peluru yang berlimpah, membuat mereka mudah banget untuk terus melakukan tembakan. Dan Persija EVOS ini yang gue suka, mereka punya game sense dan juga sebuah experience yang besar. Pohon yang tadi gue sebut udah diambil dan sudah coba dikuasai oleh Persija EVOS. Sekarang tinggal kuat-kuatan. Kalau mereka defense ke arah bagian atas secara baik, ini bisa menjadi menang bagi Persija EVOS, karena memantau dari bagian atas yang sangat-sangat ekstrim itu nggak mudah. Altriguares gue harap bisa nembakin DBD. Yuk bisa, Ares, jangan ke arah bagian PJV-nya, tembak DBD. Tapi zona udah nggak bisa, Rosemary pulang ke lobby. Sekarang benar-benar tinggal Semnan gangguin atau enggak, dan apakah Persija EVOS bisa melakukan fight dengan tim DBD. Yes, dan juga harapan terakhir kita sekarang ada di punggung tim Persija EVOS untuk 1 yang tersisa perwakilan Indonesia. Dan DBD kali ini mereka masih memiliki high ground advantage, mereka nyaman betul dan hanya tinggal meng-clear seorang Tam yang di bagian area bawah sana. Ini kita melihat kembali kalau seperti ini setup dari masing-masing timnya. Semnan akan sulit untuk mereka bisa melakukan penyeberangan karena memang udah bener-bener dead move banget ke tim DBD. Tapi terbuka sudah nampaknya ketembak tembakannya belum gitu on point, dan bahkan ada counter juga begitu menyakitkan, membuat damage HP yang begitu mendalam ke seorang Tam dari tim Semnan. Bahkan akhirnya tinggal terakhir Pixel HP belum sampai knockdown yang membuat masih bertahan dan masih bisa heal up lebih dahulu untuk tim Semnan. Ini Semnan porsinya besar banget kalau misalnya nanti PJV bisa chicken, karena memang yang dibutuhkan sekarang adalah diganggu DBD-nya. Tapi lihat bagaimana DBD bisa masuk karena punya vehicle, dan ternyata aduh nggak ada knockdown ke arah bagian
dari Sam9. Yuk PJV bisa, tapi lihat Sam9 melakukan tembakan. Low HP setidaknya untuk para player dari tim TBD. Dan knockdown didapatkan. Ini dia, yuk bisa yuk. Persija EVOS dapatkan yang berikutnya. Tapi sepertinya akan cukup kelimpungan. Lihat bagaimana pergerakan dari dekat. Bagi yang digunakan Suksi. The last man standing. Bisa Persija EVOS. Dan akhirnya kemenangan untuk tim Persija EVOS. Terima kasih Sam9. Hashtag terima kasih Sam9. Wow, dan akhirnya membuat PJV bisa mendapatkan winner chicken dinner di game kita yang kelima pada malam hari